kan mengeluarkan peraturan DAI itu, divisa hasil ekspor tuh harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan, misalnya nggak masuk, akan terkena sanksi dari bea cukai. Saya kira kalau eksportirnya itu dibiayai oleh bank domestik, pasti dia masuk kembali ke domestic bank kan. Jadi saya kira ini seperti Pak David tadi katakan, rinciannya belum ada sih, rinciannya belum ada. Cuma menurut saya kalau industri manufaktur itu nggak usah sampai nunggu 6 bulan, uangnya udah muter lagi tuh beli bahan baku dan bahan penolong. Yang cukup banyak margin dan bisa ditahan itu sebenarnya industri ekstraktif ya, itu tambang ya sebenarnya. Tambang kan tinggal ngeduk aja, nggak usah bikin. Yang bikin Tuhan kan. Tapi kalau industri manufaktur kita manusia yang bikin, perlu bahan baku ya, perlu bahan penolong dan perlu yang lainnya. Saya setuju sih. Oke, setuju ya dan sepakat begitu ya Pak Beni dengan revisi kebijakan ini. Sepakat. Oke, saya akan kembali ke Pak David. Pak David, disebutkan juga ada beberapa sektor baru yang tentunya akan terkena kebijakan ini atau devisa hasil ekspor yang mana juga akan ditahan di dalam negeri dengan jangka waktu yang lebih panjang. Apakah Anda juga telah mengetahui begitu kira-kira sektor baru apa saja yang termaksud di dalam peraturan tersebut? Ya kalau yang sudah disebutkan secara clear itu kan manufaktur ya oleh Pak Airlangga. Tapi memang rinciannya belum jelas dan harus ditahan berapa lama juga belum jelas. Saya pikir mungkin juga saya setuju dengan Pak Beni, untuk industri terkhusus manufaktur ini memang karakteristiknya beda dan mungkin nanti kebijakannya juga harus berbeda antara satu sektor dengan sektor yang lain. Karena kalau yang sektor manufaktur kita tahu ini industri manufaktur kita yang di tengah itu bolong gitu ya. Jadi barang antara itu kebanyakan kita harus import dari luar, Mas Bram ya. Dan ini kan pasti buat pengusaha-pengusaha manufaktur ini atau industri manufaktur ini, mereka akan melihat ya, ini kebutuhan importnya juga mereka juga harus tentukan ya. Dan ini kalau rupiahnya terlalu berfluktuasi, tentunya sangat mengganggu ya kepastian mereka dalam mengambil keputusan bisnis mereka. Nah itu makanya saya sangat mengapresiasi sinergi yang dilakukan. Di satu sisi ada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan revisi PP nomor 1 2019 ini. Tapi di sisi lain juga ada kebijakan misalnya dari Bank Sentral yang ingin melakukan pendalaman finansial. Salah satunya tadi ya, memberikan outlet-outlet instrumen yang imbal hasilnya lebih menarik. Tentunya mungkin bisa melibatkan perbankan. Nah ini tapi kita juga belum jelas nih, karena aturan PBI-nya belum keluar juga ya seperti apa. Nah, memang di market itu ada beberapa instrumen dari hedging yang bisa digunakan juga sebenarnya oleh pelaku pasar termasuk di industri manufaktur yang harapannya bisa lebih didaya gunakan lagi ke depan ya. Tentunya dengan sistem insentif yang akan diberikan Bank Indonesia. Ya, harapannya ke depan memang Mas Bram sinergi ini terus berlanjut ya, tentunya dengan lembaga-lembaga yang lain termasuk juga dengan LPS karena kita tahu ini jadi salah satu kendala juga suku bunga imbal hasil untuk simpanan falas di Indonesia itu relatif lebih rendah dibandingkan di negara-negara lain ya. Jadi negara-negara tetangga kita bandingkan kita relatif lebih rendah. Nah ini salah satu kendalanya adalah suku bunga penjaminan yang memang sekarang posisi di 1,75 ya. Jadi kalau di atas 1,75 artinya dana nasabah tidak dijamin. Ini kan jadi kendala juga, jadi kekhawatiran juga oleh mereka yang ingin menyimpan dana falasnya di dalam negeri. Jadi kalau misalnya ini bisa dipercepat, misalnya kenaikannya sehingga sesuai dengan kondisi market, ini tentunya akan sangat kondusif ya buat aliran dana hasil ekspor itu lebih besar lagi ke depan, Mas Bram. Oke, baik. Masih berbicara terkait dana falas seperti yang Anda katakan tadi begitu ya Pak David. Sebetulnya dengan adanya revisi peraturan ini apakah nantinya seberapa signifikan mempengaruhi dari peningkatan likuiditas falas khususnya di Indonesia? Ya kita tahu memang sampai data terakhir akhir tahun lalu ya, yang kita available datanya itu kredit falas kan tumbuhnya hampir 17%. Ya, sedangkan di sisi lain dana pihak ketiga falas itu tumbuhnya hanya sekitar 7-8%. Jadi loan deposit rasionya tuh naik signifikan untuk falas ya. Jadi ini cerminan memang kebutuhan falas yang meningkat di dalam negeri di satu sisi.
Dan hasil ekspor memang menurut data Bank Indonesia itu tidak sepenuhnya masuk. Ini datanya menurut Bank Indonesia fluktuatif ya, antara 70 sampai 80%. Jadi belum 100% memang dana hasil ekspor itu yang masuk ke dalam negeri. Nah, ini tinggal memang ke depan implementasinya bagaimana, sistem insentifnya juga mungkin diperkuat dari pemerintah sehingga dana hasil ekspor ini juga benar-benar masuk ke dalam negeri ya. Seperti itu, Mas Bram. Oke, saya akan kembali ke Pak Beni, di mana juga tadi menyikapi dari pernyataan Pak David begitu ya, tidak semua dana hasil ekspor ini masuk ke dalam negeri. Sebetulnya masalahnya di mana, Pak Beni? Saya kira tadi Pak David sudah mengatakan instrumen di dalam negeri untuk US dollar memang kurang menarik ya. Jadi kalau eksportir misalnya masih ada lebih dana, selalu mereka simpan di dalam negeri, itu masih kalah kalau kita simpan di negara sebelah kita nih. Jadi saya kira itu orang dagang pasti uangnya kan cari uang, Pak. Jadi nggak mungkin uang di pasar kan nggak nyari uang, dia pasti nyari di mana dia bisa beternak. Ya, aku kira sih kalau industri manufaktur, kalau mau ada insentif, tentunya bisa aja untuk kalau mereka membutuhkan menukarkan hasil ekspor untuk pembiayaan rupiah, apakah itu untuk bayar PLN energi maupun pekerja, itu bisa aja dikasih kurs tengah misalnya ya, itu kan insentif juga, jangan dikasih kurs bawah. Karena kalau kita nukar selalu dikasih kurs bawah, kalau kita butuh dikasih kurs atas. Nah itu saya kira kita bisa minta insentifnya di kurs tengah. Tapi hal ini udah kita ajukan juga sejak lama, dari dulu gubernurnya udah ganti berapa kali, tapi nggak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita ini.